teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video perdanaku ini aku mungkin mau perkenalan aja, sekedar perkenalan dan juga sekedar spill ini aktivitasku di pagi hari teman-teman ya. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Dwi, aku asal dari Jawa Timur dan ini aku TKW di Taiwan teman-teman ya. Sebagai seorang TKW ya kita memang harus harus sabar, banyak-banyak sabar apalagi menghadapi orang tua gitu teman-teman ya. Mungkin sebagian dari kalian itu berpikir kok mau sih jadi TKW gitu ya, karena kok mau sih jadi TKW jauh dari keluarga gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kondisi dan situasi yang harus mengharuskan aku untuk ke luar negeri untuk menjadi seorang TKW teman-teman. Gak apa-apa, yang penting halal, yang penting kita ikhlas, sabar, dan kita itu juga menyayangi mereka juga gitu teman-teman ya. Oke, jadi singkat cerita aku menjadi TKW Taiwan itu sudah 8 tahun. Gak terasa ya, rasanya tuh kayak baru setahun 2 tahun gitu, baru kemarin aku lulus sekolah, ternyata sampai sekarang udah di 8 tahun. Dan ya suka dukanya sudah banyak banget teman-teman ya, tapi di sini aku bersyukur aku punya majikan yang baik. Hal pertama yang ditakutin TKW itu sebenarnya juga termasuk dapat majikan yang baik atau nggak baiknya teman-teman. Jadi di sini aku bersyukur banget punya majikan yang baik, meskipun masih banyak banget majikan yang lebih baik daripada majikanku, tapi di sini aku mandangnya itu ke bawah lagi guys, karena majikan yang kurang baik, pelit dan lain sebagainya itu masih banyak banget, dan aku masih bisa dipertemukan dengan majikan baik, itu aku udah bersyukur banget. Jadi aku udah dibangun tidur itu seperti biasa ya, ganti popok dulu buat kakekku, tapi di sini mungkin aku spill ya. Jadi langsung aku spill saja. Di saat aku bangunin kakek, aku kasih sarapan buat kakek itu yaitu sereal, kasih sarapan, dan aku juga sekaligus sarapan. Sarapannya di sini tuh aku nggak masak ya teman-teman, karena orang sini tuh nggak terbiasa sarapan nasi gitu, mungkin bisa kayak sarapan bubur, sarapan roti, seperti itu aja teman-teman ya. Dan juga ini kakekku itu sarapannya sereal, dan untuk aku sendiri itu kopi ya, kopi sama biskuit seperti itu. Dan guys, setelah semuanya udah selesai, sarapan sudah selesai ya, kayak di luar itu udah sejam 2 jam gitu kakek duduk gitu. Nah ini aku masukin lagi ke kamar, terus aku ajak olahraga karena kakek itu udah nggak bisa gerak sendiri gitu loh guys ya, tenaganya tuh kayak udah males gitu dianya tuh, jadi harus kita yang bantuin untuk olahraga di kasur. Jadi olahraga ini sendiri tuh sebenarnya bukan gimana-gimana ya, cuma biar ototnya kakek itu nggak keras aja, nggak kaku gitu loh guys ya. Jadi kita sebisa mungkin kita kayak sehari itu kayak 3-4 kali kita bantuin olahraga, dan itu pun nggak lama ya, kayak cuma setengah jam atau 20 menit itu pun udah cukup guys. Jadi guys beginilah situasinya di rumah majikanku. Jadi ini rumah yang belakang dan ada rumah depannya tuh di sana. Jadi kalau di sini rumahnya majikanku tuh ada 2 yang aku lihat. Jadi seperti ini ya. Nah di sana itu ada kandang kandang burung dara gitu loh guys ya. Jadi itu dulunya memang punya kakekku, cuma sekarang itu sekarang udah diambil alih sama temennya kakek, karena kakek udah nggak bisa ya, jadi dipinjemin gitu, disewain. Nah ini guys tuh, jadi kebetulan aku tuh dapet tempatnya tuh, ini tuh di pedesaan, di desa, tapi bukan yang ngedesa banget gitu loh guys ya, yang bukan dari mana-mana jauh gitu. Jadi di sini tuh emang desa sih, cuma sama aja kayak di Indo guys. Pagi-pagi udah banyak beli buahnya tuh. Mana? Itu guys, beli buah. Dan aku di sini untuk masak siang pun itu, masak siangnya itu biasanya cuma kalau nggak buat aku sama kakek ya buat majikanku yang cewek teman-teman. Karena di sini itu kalau siang majikanku itu kadang di rumah, kadang juga enggak ya, jadi nggak nentu. Dan kalaupun dia ada di rumah itu biasanya aku cuma masak sederhana aja, apalagi untuk aku sama kakek, karena yang penting itu cuma buat kakek gitu guys ya. Kalau biasanya untuk siang itu aku masak buat kakek itu ya seadanya aja gitu, nggak harus makan bubur, nggak harus makan nasi teman-teman. Jadi bisa makan bubur, bisa makan kayak kue-kue seperti itu guys, karena memang kalau makan siang itu nggak diharuskan makan nasi. Nah untuk makan nasinya itu biasanya malam. Setelah semua masakannya itu aku udah selesai, aku bawa ke belakang rumah lagi dan siap untuk kasih ke kakek. Nah sebelum itu aku harus bangunin dulu kakek ya, tapi sebelumnya itu biasanya aku lihat popoknya dulu, karena biasanya itu si kakek itu udah pipis lagi gitu guys ya. Jadi kita harus dicek lagi sebelum dia bangun, itu dicek dulu apakah sudah pipis atau belum. Kalau memang belum
belum ya sudah, kalau memang dia ada pipis berarti harus diganti yang baru guys, supaya nantinya tuh nggak tembus. Jadi kakekku itu udah nggak bisa jalan ya teman-teman ya. Jadi kakekku itu karena habis operasi 2 kali kakinya, jadi dia tuh kayak sebenarnya tuh harusnya tuh masih bisa guys ya, cuma karena kakek itu mungkin udah agak males gitu ya, jadinya tuh udah nggak bisa jalan sekarang tuh. Sebenarnya kaki yang satunya tuh nggak kenapa-napa ya, tapi mau gimana lagi, ya nggak mungkin juga dipaksain guys. Jadi sekarang itu kakek itu yang nggak bisa jalan kemana-mana ya, cuma ke pakai kursi roda gitu, sekalipun di dalam rumah itu juga pakai kursi roda guys ya. Dan kalau seperti ini biasanya aku suapin kakek itu di depan TV ya, seperti ini. Jadi ini tuh tempat singgah sananya si kakek sama aku di saat kita itu lagi makan. Dan di sini aku langsung suapin aja kakek. Aku sebelumnya tuh aku kasih apa ya, itu celemek gitu ya, semacam celemek gitu, karena kakek itu kalau makan kayak bocah lagi guys ya, jadi kayak banyak yang jatuh seperti itu guys. Jadi aku bikinin aja celemek buat kakekku. Sebenarnya waktu itu udah pernah nyari, cuma kebanyakan itu yang buat anak kecil ya, dan buat anak kecil tuh kayak kecil-kecil banget gitu guys ya, imut-imut banget, jadi nggak bisa buat kakek. Jadi aku berinisiatif untuk bikinin sendiri, karena kebetulan juga ada beberapa kain di rumah, jadi aku langsung bikin aja. Aku pun biasanya untuk makan siang itu juga seadanya dan sederhana aja. Contohnya sekarang ini aku makan siangnya itu juga ini tuh rebung direbus gitu guys ya, karena di sini lagi panen rebung di kebunnya bosku itu ada rebung banyak banget, jadi bosku itu habis panen. Dan ini tuh aku makannya tuh pakai sambal kacang aja udah cukup banget guys ya. Oke guys, aku mau lanjut makan dulu biar selesai sama nyuapin kakek juga, karena ini udah jam berapa ini ya? Udah jam 1 siang. Jadi di sini udah jam 1 siang, artinya di Indonesia udah jam 12. Emang udah waktunya makan ya kan. Buat kalian yang merasa pengen tahu aktivitas seorang TKW itu apa aja, boleh kalian di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya guys ya. Ini video perdana aku, jadi aku cuma bikin video perkenalan diri aja. Oke semuanya, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, see you next video.